Komnas HAM, saudara, terus telusuri sejumlah fakta dan bukti termasuk isi dari sejumlah ponsel yang disita terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hari ini Komnas HAM akan melanjutkan pemeriksaan siber terhadap 5 ponsel yang masih diproses. Ponsel-ponsel yang disita itu adalah ponsel milik para ajudan dan asisten rumah tangga yang bertugas di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Rabu besok, Komnas HAM akan melanjutkan pemeriksaan hasil uji balistik dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari polisi. Selain itu, Komnas HAM juga akan tetap meminta keterangan dari sejumlah saksi termasuk istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, serta memeriksa ulang Barada Eliezer. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dari kantor Komnas HAM Jakarta. Asri, apa perkembangan terbaru yang dilakukan Komnas HAM dalam kasus kematian Brigadir Yosua ini? Perkembangan terbaru yang dilakukan oleh Komnas HAM terkait dengan pengusutan kasus kematian Brigadir Yosua adalah terkait dengan pemeriksaan tim cyber mengenai ponsel yang disita oleh tim penyidik. Hari ini rencananya akan ada 5 ponsel yang diserahkan oleh tim cyber kepada Komnas HAM untuk diperiksa. Yang kita tahu totalnya ada 15 ponsel dan 10 diantaranya sudah diperiksa ataupun juga diserahkan dan dianalisa oleh Komnas HAM pada Jumat lalu. Kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan, tadi juga kami sempat menanyakan kepada Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara bahwa memang sudah dijadwalkan untuk tim dari Cyber Polri ini untuk mendatangi Komnas HAM pada hari ini pukul 10 pagi. Namun berdasarkan pantauan kami belum melihat kedatangan dari tim cyber tersebut. Terkait dengan apa saja yang nanti menjadi fokus pemeriksaannya, tentunya data-data yang ada dari ponsel tersebut meliputi data akun, kemudian juga data chat atau percakapan, kemudian foto dan juga raw material yang bisa ini menjadi bahan yang ditelisik oleh Komnas HAM. Dan tadi pun juga sempat disebutkan oleh BK Ulung Hapsara bahwa dalam pemeriksaan ini tidak hanya dalam waktu singkat ataupun juga hanya waktu dari sebelum kejadian di TKP Duren 3, yaitu misalnya di 3 hari sebelumnya ataupun seminggu sebelumnya, tapi Komnas HAM akan memeriksa raw material dari masing-masing ponsel yang diperiksa ini selama sebulan sebelum kejadian, sehingga bisa mengetahui poin-poin apa saja yang mungkin terjadi dan juga menjadi alasan terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian juga yang menjadi fokus di sini adalah bahwa Komnas HAM memang posisinya di sini sebagai pemantau, bukan sebagai pro justisia, sehingga Komnas HAM memiliki prinsip untuk mengungkap ataupun juga memiliki prinsip prinsip untuk melakukan peradilan yang seadil-adilnya atau juga fair trial, yang mana ini menjadi fokus dan nantinya terhadap saksi yang diperiksa di Komnas HAM harus menjunjung hak asasi manusia dan juga dapat memberikan kesaksian tanpa adanya intimidasi atau intervensi dari pihak manapun. Terkait poin-poin apa saja yang menjadi fokus dari Komnas HAM, ini juga sudah disampaikan oleh Ketua Komnas HAM. Dan sebelumnya saudara, kita dengarkan terlebih dahulu keterangan lengkap dari Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik terkait dengan poin-poin apa saja yang akan dilakukan oleh Komnas HAM. Upaya-upaya untuk pengaburan, maka itu kita dorong supaya penyidiknya tim sus itu bekerja lebih maksimal. Nah, selain CCTV apa? Jejak komunikasi yang lain supaya tidak kemudian kalau keterangan orang per orang, coba aja lihat kan, awal dikatakan begini, untuk pembandingnya kan sulit, maka akhirnya tergantung lagi pada dia. Ketika dia mengubah keterangannya, konstruksi peristiwa bisa berubah kan. Tapi kalau misalnya alat dukung tadi itu, bukti-bukti pendukung itu didapatkan, maka akan lebih mudah untuk mengkonstruksikan peristiwanya. Walaupun dibandingkan dengan minggu-minggu di awal, ini sudah lebih fokus. Udah kita bicara antara Saguling 3 dengan Duren 3 saja ini. Jangan dikaitkan kemana-mana lagi gitu. Terkait dengan pemilik dari 15 terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bahwa memang dalam pengungkapan ataupun juga penyelidikan kasus ini tidak serta-merta hanya dari pernyataan atau keterangan dari saksi, namun membutuhkan alat bukti yang sahih terutama CCTV, sehingga Komnas HAM memang mendorong tim penyidik untuk segera mengusut ataupun juga mengumpulkan CCTV, terutama CCTV di TKP. Dan yang kita tahu memang agenda dari Komnas HAM ini masih cukup banyak, yang mana besok akan ada uji balistik, kemudian juga sudah ada penjadwalan terkait pemeriksaan saksi-saksi
saksi lainnya di Komnas HAM. Dan sampai saat ini pun kami masih menunggu terutama terkait dengan agenda hari ini yaitu pemeriksaan kepada tim cyber terkait dengan 5 ponsel yang akan diserahkan ke Komnas HAM. Radi. Boleh dikatakan Komnas HAM ini sebagai penyeimbang dari proses hukum yang kali ini berjalan juga di Barreskrim Polri terkait penyidikan terhadap insiden pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Lalu Astri, istri Verdi Sambo juga Barada Eliezer rencananya akan diperiksa oleh Komnas HAM, terutama untuk Barada Eliezer karena dia punya keterangan yang berubah sebelumnya. Pada saat dimintai keterangan juga oleh Komnas HAM, Barada Eliezer punya keterangan berbeda kali ini. Nah, rencananya Putri Sambo dan juga Barada Eliezer akan datang ke Komnas HAM untuk memberikan keterangannya kapan? Ya betul Radi, bahwa nantinya Komnas HAM akan melakukan pemeriksaan terhadap Barada Eliezer maupun juga istri dari Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati. Memang tadi juga kami sudah mengonfirmasi terkait dengan jadwal pemeriksaan untuk istri dari Irjen Verdi Sambo atau Putri Chandrawati. Ini rencananya akan diperiksa oleh Komnas HAM pada minggu ini. Namun terkait dengan harinya kapan atau waktu pastinya ini masih dalam proses fiksasi dan juga masih berkoordinasi dengan tim psikologis Putri Chandrawati karena kita tahu selama ini kondisi psikologis dari istri Irjen Verdi Sambo masih belum stabil sehingga perlu ada izin dari psikologi klinisnya untuk melakukan asesmen ataupun juga pemeriksaan di Komnas HAM. Kemudian terkait dengan pemeriksaan terhadap Baradae, kita tahu juga Baradae sekarang posisinya sudah berada di rutan Barreskrim dan memang kalau dari pernyataan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memang nantinya akan dilakukan pemeriksaan kembali kepada Baradae maupun juga ajudan-ajudan lain yang terlibat dalam kasus ini. Namun belum adanya informasi pasti kapan akan dilakukan pemeriksaan ulang kepada Barada Eliezer karena memang fokusnya juga dari pernyataan atau kesaksian yang disampaikan oleh Barada Eliezer yang kita tahu ini cukup berubah-ubah dan tidak konsisten sehingga memang perlu ada pendalaman kembali serta cross check dari Komnas HAM kepada penyidik kemudian juga melakukan pemeriksaan ulang terhadap Barada Eliezer. Radi. Baik, terima kasih Astri Gunawan melaporkan langsung dari kantor Komnas HAM Jakarta.